Jadi alam pun ikut serta dalam memilih siapa yang layak. Lah kita dulu itu seperti itu. Kalau sekarang enggak seperti itu. Iya. Nah ini yang bergeser jauh. Karena menurut saya dulu itu di bangsa kita itu jelas bahwa raja itu harus memiliki dua karakteristik. Yang pertama dia harus menikah dengan alamnya, yang kedua dia harus menikah dengan rakyatnya. Habib sebentar lagi akan turun tahta. Habib. Ada pihak yang bermanuver bahwa adanya Habib itu sesuatu yang tak masuk akal. Mas Ori bagaimana ini? Ada satu sensasi ketika neuron dalam otak itu saling menyambung. Itu rasanya kayak geringgingan gitu di kepala sering gitu. Itu sebetulnya neuron dalam otaknya dia nyambung. Jadi kapasitasnya bertambah. Terkait itu Mas, Isra Mi'raj ya, kan ada banyak yang mengatakan, statement lah yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu perjalanan luar angkasa. Itu pendapat Mas Ori bagaimana? Ya terserah beliau lah kalau mau menganggap itu luar angkasa. Menurut saya itu adalah perjalanan dimensi. Rasulullah waktu mengalami itu. Perjalanan dimensi ya Mas ya. Bukan keluar angkasa. Oke. Mas, ini terkait dengan wahyu Mas. Intuisi atau wahyu hak semua orang atau hanya orang pilihan Mas? Ya itu yang saya diceritakan. Artinya bahwa pemahaman itu akan datang kepada orang yang tepat dan orang yang siap. Iya. Jadi intinya tinggal kita aja menyiapkan diri. Insya Allah pemahaman itu akan hadir dengan sendirinya. Nggak usah kita meminta. Iya kan, dia kan jadi gini Mas. Ini ibarat pemahaman itu dia kan berada pada satu wilayah gitu, ruang dimensi. Iya. Nah kita ada di sini nih. Sebetulnya dia tinggal nunggu turun. Nah tinggal kita siap nggak kita memasang tower ini untuk menangkap ini. Jadi posisi manusia dari dulu itu adalah memantaskan diri setiap saat, setiap waktu. Berproses bukan pada hasil. Manusia tidak dituntut untuk ditarget hasilnya seperti apa, enggak, tapi proses dia. Hasil itu urusan Allah. Yang penting kamu ikhtiar terus aja. Gitu. Kan ada juga istilah pulung Mas ya. Pulung. Iya kan? Pulung biasanya itu kan ada ketika ada Pilkades atau apa itu kan sering kan muncul pulung kan. Nah, kadang ada fenomena bahwa pulung ini bisa kita tarik. Misalkan calonnya dua kan, Pilkades kan dua calon. Nah, misalnya pulung ini mau ke si A, begitu kita tarik itu bisa pindah ke B lah. Apakah fenomena seperti itu ada? Iya bisa jadi ada. Jadi gini Mas, ini saya cerita di satu wilayah. Iya betul. Saya pernah datang ke satu wilayah di daerah Malang Ujung lah, suku Tengger. Jadi waktu saya ngobrol di sana itu, di sana ada yang disebut dengan ketua adat. Iya. Ketua adat itu mewakili juga kepala desa. Jadi di sana pemilihan kepala desa itu cuman sebentuk menggugurkan menggugurkan peraturan-peraturan yang memang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi coblosan itu cuman syarat aja. Nah, namun di sana itu sebelum dipilih ketua adat, para dukun-dukun ini berkumpul. Nah, ini yang unik. Iya. Jadi dukun-dukun ini berkumpul, beliau bermeditasi, terus beliau mendapatkan satu nama.
Nah, ketika berkumpul masukkanlah nama itu, nama siapa aja. Habis itu orang-orangnya itu dipanggil. Setelah dipanggil ada satu ritual di situ. Sampai di posisi akhir mereka harus bermeditasi di Gunung Bromo. Iya. Jadi yang bertahan itulah yang cocok untuk menjadi ketua adat. Ini menurut saya adalah satu dinamika wisdom yang luar biasa di bangsa kita. Jadi beliau itu melibatkan alam sebagai satu indikator untuk memilih siapa yang siap untuk memimpin, baik itu secara manusia dan juga alam di situ. Jadi alam pun ikut serta dalam memilih siapa yang layak. Lah kita dulu itu seperti itu. Kalau sekarang enggak seperti itu. Iya. Nah ini yang bergeser jauh. Karena menurut saya dulu itu di bangsa kita itu jelas bahwa raja itu harus memiliki dua karakteristik. Yang pertama dia harus menikah dengan alamnya, yang kedua dia harus menikah dengan rakyatnya. Jadi benar-benar rakyat itu sebagai istrinya dan dia mengayomi. Dan alam pun juga sama, alam itu sebagai istrinya. Itu bangsa kita itu dari dulu punya itu. Sekarang udah luluh lantah nilai-nilai itu. Nah itu kan yang harusnya dikembalikan lagi. Makanya saya memahami bahwa satu nilai-nilai atau gagasan yang sering diutarakan sekarang tentang peradaban baru itu sebetulnya bukan hal yang baru, tapi mengembalikan ke originalitasnya. Iya. Termasuk gini poinnya. Teknologi itu menurut saya, ini waktu itu saya berdiskusi dengan Profesor Sustiman. Iya. Beliau juga ngobrol banyaklah tentang teknologi itu seperti apa, kenapa dengan kemajuan teknologi sekarang itu manusia malah jauh dari fitrahnya. Nah pada prinsipnya teknologi itu adalah satu inisiatif dari manusia untuk menunjukkan rasa syukur. Itu teknologi. Nah namun sekarang karena teknologi sekarang dipegang oleh globalis yang memiliki azas kapitalis dan nilai-nilai materialis, akhirnya teknologi itu berubah, bukan menjadi rasa syukur, tapi bersaing, saling menjatuhkan. Jadi tidak ada ruh di situ. Lah yang memiliki nilai-nilai itu sebetulnya bangsa kita. Jadi bagaimana teknologi itu menjadi satu bentuk rasa syukur atas apa yang diberikan oleh pencipta, bukan untuk saling menjatuhkan atau mengalahkan satu sama lain. Nah kita ini dengan kemajuan teknologi kita dituntut untuk saling bersaing, bukan berkolaborasi. Bukan untuk melawan juga. Bukan untuk. Jadi sekarang itu kan untuk melawan. Kalau dulu enggak. Kalau dulu itu untuk berkolaborasi, kemaslahatan nilainya. Makanya poin-poinnya itu adalah kemaslahatan. Jadi nilai-nilainya pasti gotong royong, tumbuh kembang bersama. Jadi tidak ada yang kalah dan menang. Karena posisinya itu saling memuliakan. Ya itu yang sudah hilang dari bangsa kita. Sekarang sudah punah mas itu. Ya makanya itu kan jangan sampai punah. Kalau itu punah berarti sama aja kita berberes-beres bersama untuk apa ya, pesta terselenggaranya umat manusia itu sudah mulai hilang. Jadi kita itu kalau seperti ini terus berarti kita bersepakat untuk beres-beres. Artinya kita bersepakat untuk kiamat. Kalau menurut Mas Ori sendiri, wahyu sama pulung itu beda apa sama? Beda. Beda ya? Bedanya di mana Mas? Beda peruntukan. Beda peruntukan maksudnya? Bisa dijelaskan sedikit Mas Ori? Jadi kalau sekarang itu wahyu itu nilainya lebih tinggi levelnya. Nah kalau menurut saya kita ini dengan kapasitas kita sekarang itu mungkin hanya pemahaman-pemahaman, ilham, bukan wahyu. Kalau nggak salah ya namanya. Kita menerima ilham, bukan wahyu. Karena memang peruntukannya beda. Lah kalau misalnya apa ya tadi pulung, iya, itu kasusnya tertentu. Jadi sekupnya yang beda. Bukan sama kalau
Ilham itu hampir sama dengan pemahaman-pemahaman tentang kehidupan yang mampu men-trigger manusia untuk bertumbuh. Tapi pulung itu pada suatu wilayah tertentu. Jadi skupnya lebih kecil. Intinya yang bisa mendapatkan wahyu itu hanya orang-orang pilihan saja atau bagaimana, Mas? Mungkin kalau untuk sekarang tidak ada. Tidak ada ya. Tapi kalau pulung semua orang bisa ya. Bisa. Lebih ke ilham. Nah ini Mas, ini masih ada kaitannya dengan Panji Gumilang ya. Panji Gumilang lagi. Iya. Habib Bahar ini kan menantang Panji Gumilang. Biarin aja itu berantem. Pesan Mas Ori bagaimana ini? Ya biarin aja lah, kita kan penonton. Okay. Jadi kalau nanggapin gitu, mending kita jadi penonton aja lah. Biarin mereka rame. Ya itu dinamika hidup lah. Iya. Kita hanya memetik nilai-nilainya aja lah. Jangan sampai kita bereaksi terhadap apapun. Jadi makanya kan dijelaskan sama Rasulullah, dakwah terbaik itu lewat perilaku. Kalau lihat Rasulullah sendiri itu, beliau itu berdakwah dengan cinta kasih, tidak dengan kekerasan. Beliau sendiri itu kalau misalnya disebut bahwa dulu berperang dan sebagainya, beliau tidak pernah berperang, beliau hanya bertahan. Dan itu perlu kita petiklah nilai-nilainya, karena memang menurut saya masterpiece manusia itu atau contoh manusia yang paling menurut saya paling sempurna itu ya Rasulullah. Ya itu rujukannya. Iya. Jadi saya merujuk ke situ aja lah. Okay. Nah ini masih kaitannya dengan Habib, Mas. Habib sebentar lagi akan turun tahta. Habib. Ada pihak yang bermanuver bahwa adanya Habib itu sesuatu yang tak masuk akal. Mas Ori bagaimana ini? Nggak masuk akal gimana? Iya. Jadi intinya adanya Habib itu sesuatu yang tak masuk akal. Itu bagaimana tanggapan Mas Ori? Ya kan kalau menurut saya itu kan dari garis keturunan ya dilihat aja silsilahnya. Maka menurut saya pun juga kita harus menghormatin keturunan Nabi itu, kita perlu menghormatin. Segimanapun kita perlu menghormatin lah. Jadi kalau menurut saya masuk akal dan tidak masuk akal tinggal dilihat riwayatnya. Garisnya aja kan pasti ada tuh. Apa ya istilahnya? Sanad. Sanad atau nasab ya? Sanad nasab. Nasab. Iya. Kalau sanad kan keilmuan. Iya. Kan itu tinggal dilihat aja. Nah kalau misalnya keturunan Nabi yang memungkinkan potensi lebih besar untuk memberikan satu nilai-nilai karena kan DNA-nya. Kan gitu. Nah cuman kan memang posisinya itu kan ibaratnya kan gini Mas. Apakah kita siap dengan nama besar itu? Jadi bukan saya mau mengertikan atau gimana ya. Iya. Set ini dari pengalaman saya pribadi. Kalau Kang Aas itu beliau itu secara nasab keturunan garis laki-laki, tapi beliau nggak pernah mau disebut Habib. Dan beliau pun juga simpel sekali orangnya. Nah itu yang membuat saya itu tertariklah sama beliau, bahwa beliau itu tidak hanya mengajarin kita suatu hal yang lebih dalam, tapi beliau juga menginspirasi. Ya, makanya saya itu sangat bersyukurlah ketemu beliau. Ya, bagaimana beliau mengajarin kita, bagaimana beliau itu menanggapin kita, dan beliau sangat sabar sekali dan kreatif lah beliau itu. Jadi banyak pelatihan-pelatihan yang untuk membuat kita untuk mampu mengembangkan potensi kita. Jadi ya bisa jadi nama besar itu menjadi jebakan. Menurut saya. Padahal beliau nggak mau kan dipanggil Habib ya. Ya beliau menutupin itu. Karena waktu itu bocornya itu, ya waktu itu saya nggak sengaja waktu naik ke atas ternyata ada susunan ini dari Cirebon, ya, Kasepuhan kalau nggak salah. Garis laki-laki semua kok beliau. Nah baru tahu itu semua itu ketika melihat buku Yasinnya 40 hari itu baru kelihatan
apa runtutannya. Iya. Kadang saya sendiri juga berpikir gini Mas Ori. Sekarang kan banyak kan bermunculan Habib itu kan banyak kan sekarang. Nah, apakah benar beliau ini nasab dari Rasulullah? Ya itu. Itu loh kadang. Padahal kan Mas Ori tadi sendiri menceritakan bahwa Kang Aas itu kan nggak mau kan dia disebut Habib kan. Iya, dia menutupin itu kayaknya. Dia kan asli keturunan kan, nasabnya kan, jelas. Jelas. Ya itu nggak tahu ya beliau seperti apa. Karena waktu itu bukan beliau nggak mau, tapi beliau menutupin itu. Biar apa istilahnya? Kalau sama beliau itu kita itu menghormati sekali, tapi sekaligus beliau itu menjadikan kita itu sahabat semua. Jadi kalau ngobrol ya gini diskusi guyon bareng gitu. Rendah diri Mas ya, nggak sombong. Bukan kan? rendah diri, rendah hati. Rendah hati kan, nggak sombong juga. Nggak ada kesombongan dok. Beliau aja nggak pernah nyebut murid-murid saya itu nggak pernah. Iya. Jadi beliau itu selalu bilang saya ini cuma dituduh sebagai guru gitu. Itu kata beliau. Padahal sekarang Habib sekarang itu justru malah bikin kisruh kan? Iya nggak tahu ya kalau bikin kisruh. Iya kan? Kayak Habib itu, Habib Rizik juga itu kan. Nah, makanya kadang itu benar tidaknya dia nasabnya benar tidaknya kan masih tanda tanya besar Mas. Kan nggak mungkin kan seorang keturunan nasabnya dari Rasulullah bertuturnya seperti itu kan kadang kita kan juga tanda tanya besar kan gitu. Iya. Padahal Rasulullah sendiri mengajarkan bahwa kita pada semua agama apapun pada siapapun kita kan harus toleransi ya kan. Jangan menyalahkan seperti itu. Iya gitu. Jadi toleransi sendiri itu ada kisi-kisinya. Tidak semua kita toleran. Iya. Jadi ada garis tegasnya mana itu harus ada. Tidak semua dibiarkan. Ya itu menurut saya gitu. Jadi kalau menurut saya sih selama itu berproses untuk pengenalan terhadap penciptaan atau pengenalan terhadap dirinya, kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan kita ditemukan dengan satu titik kebenaran yang sama, yaitu adalah penciptaan, adanya Sang Maha Pencipta. Kan Mas Ori ya, ini masih kaitannya dengan meditasi Mas Ori. Meditasi kepala seperti ditusuk-tusuk tapi halus. Nah itu mohon penjelasannya. Ya itu menurut saya sensasi. Jadi ada satu sensasi ketika neuron dalam otak itu saling menyambung. Itu rasanya kayak geringgingan gitu di kepala sering gitu. Itu sebetulnya neuron dalam otaknya dia nyambung. Jadi kapasitasnya bertambah. Iya. Kayak gitu. Sering Mas Ori mengalami seperti itu ketika meditasi? Waktu itu bukan saat meditasi, setelahnya. Jadi itu biasanya harus rilis. Artinya harus ketika beratnya itu adalah ketika satu pemahaman masuk ke tubuh kita, misalnya. Nah itu cara membahasakannya itu yang berat sebetulnya. Iya. Jadi butuh satu wahana kita untuk berekspresi lah. Entah itu karya apa, harus gerak apa, harus berbuat apa gitu. Itu kalau nggak rilis berat. Nah, itu menurut saya yang dibutuhkan energi itu ya di situ membahasakan itu. Jadi intinya ada kejadian-kejadian aneh ketika meditasi itu sesuatu yang wajar ya. Iya bukan aneh ya sebetulnya. Cuman kita aja ini apa sih sebetulnya kan gitu. Iya kan, kadang tangan gerak sendiri ya kan. Kadang juga sendiri. Nah, itu kalau itu yang kayak gitu. Nah, kan ada juga Mas. Ada yang seperti itu ada. Pernah kok teman saya. Iya, juga. Kadang ada kan meditasi sampai ketiduran juga itu. Itu bagaimana Mas kayak gitu? Iya banyak faktor. Kalau ketiduran itu asal kesadarannya terjaga sih nggak masalah. Ya kalau meditasi ketiduran itu biasanya fisiknya yang nggak kuat. Fisiknya nggak kuat, tapi kesadarannya masih standby. Tapi kalau udah tidur itu berarti ya nggak. Makanya kan kalau meditasi badan harus tegak, nggak boleh senden. Kalau senden pasti tidur. Oh, harus tegak gini ya? Tulang punggungnya harus tegak, karena itu garis sumsumna untuk mengarahkan energi ke
kelenjar di otak kecil kita. Adakah tips dari Mas Ori agar kita meditasi itu bisa berjalan dengan baik dan apa yang kita inginkan itu terwujud itu apa Mas? Tipsnya apa saja Mas Ori? Jadi bukan keinginan kita terwujud ya, menurut saya. Jadi kalau menurut saya ketika kita bermeditasi itu yang harus disiapkan adalah fisik utama. Karena kan kebanyakan kita meditasi keringingan, capek, itu berarti kan harus ada kekuatan fisik juga yang memang harus bertumbuh. Makanya ketika itu menjadi satu indikator penting saat meditasi, maka sebelum meditasi disarankan untuk beryoga dulu, melakukan peregangan. Nah, setelah sewaktu bermeditasi itu kan dibutuhkan power energi untuk mengakses dimensi-dimensi ke atas. Nah, jadi kan utama untuk bahan bakar itu. Ketika bahan bakarnya udah oke, tinggal peta yang mau kita tuju. Nah, kebanyakan ketika bahan bakar oke, peta yang kita tuju salah, itu yang jadi bahaya. Jadi harusnya tujuan kita jauh ke sana gitu, ke pencipta kita, tapi kita tersendat pada satu keinginan duniawi. Itu sebetulnya adalah jebakan. Makanya di meditasi itu hilangkan semua keinginan duniawi. Jadi intinya kalau kita meditasi dengan tujuan untuk menarik rezeki kan, agar cita-cita kita terwujud, itu berarti salah Mas? Ya, menurut saya kurang tepat ya. Secara saya pribadi kalau misalnya meditasi bareng teman-teman, itu keinginan duniawi kita harus hilang. Harus nol ya? Ya, kita nggak boleh membawa apapun. Harus lepas. Lepas. Bahkan konsep kita tentang Allah sendiri harus hilang. Siap nggak? Nah, kalau kita masih ada ikatan-ikatan duniawi akan tersendat. Jadi makanya saya bilang Mas, indikator kedekatan kita dengan pencipta kita itu bukan soal materi. Jadi poinnya itu asal selalu bersamanya, terkonek terus dengannya, boleh sambil kaya, boleh sambil. Itu harus garis bawahi. Jadi kaya itu bukan indikator kedekatan. Nah, kita sering mengindikatori bahwa ketika kita dekat, rajin sholat, rezeki akan bertambah. Sebetulnya itu impact, efek aja, bukan tujuan. Jadi bukan berarti kita menghilangkan duniawi, bukan. Tapi bagaimana dunia ini kita jadikan, kita arahkan ke rohani. Jadi bukan terjebak pada materi lagi, tapi merohanikan materi. Jadi ketika kita dapat rezeki ya kita gunakan untuk hal-hal positif. Untuk ibadah, menafkahi anak istri, bersedekah, itu kan artinya dirohanikan. Tapi kalau terjebak pada satu dimensi eksistensi, berarti kan kembali ke materi. Ya, kebanyakan kita mencari materi untuk kita materikan agar menumbuhkan eksistensi. Kalau saya punya ini berarti saya biar dianggap kaya kan gitu. Itu kan jebakan-jebakan halus. Intinya kalau kita berdoa itu jangan sampai kita meminta ini gitu, nggak boleh. Boleh ketika berdoa. Jadi gini ya Mas, sebelum kita ke sana kita harus niatkan dulu bahwa saya pengen ketemu Mas Indra misalnya. Setelah ketemu Mas Indra baru ngobrol, Mas Indra saya pengen ini. Tapi ketika di perjalanan sudah pengen ini berat kita mau jalan.